Ya, ada apa dengan KPU? Masyarakat sipil juga sebetulnya mengira ya bahwa KPU ini kurang berpihak pada isu-isu publik, kurang berpihak pada isu keterbukaan, kurang berpihak pada akuntabel. Buktinya kita bisa lihat bahwa LPSDK dihapus dan bahkan syarat mantan terpidana yang kemarin sudah disahkan oleh KPU melalui PKPU 10 dan 11 2023. Jadi teman-teman tahu ada apa dengan KPU? Ya, KPU tidak berpihak pada keterbukaan dan akuntabel. Kecurigaannya gimana sih, Mas? Kok bisa seperti itu? Iya, ada banyak ya kecurigaannya. Kenapa? Karena regulasinya kan sebetulnya sudah diatur cukup baik. LPSDK sudah diatur di pemilu 2019, 2014, kemudian dihapus hanya karena katanya di Undang-Undang Pemilu tidak ada. Tidak ada bukan berarti dilarang. Karena PKPU itu menuntut progresivitas, keberpihakan anggota KPU terhadap isu-isu transparansi dan akuntabel. Tapi ternyata itu dihapuskan. Kita bisa lihat kecurigaan itu kan muncul akhirnya. Belum lagi isu soal mantan terpidana, caleg perempuan, itu bisa dilihat juga soal keberpihakan KPU terhadap isu-isu yang sebetulnya menjadi perhatian publik. Seandainya tidak ada LPSDK, apa akibatnya? Kalau tidak ada LPSDK, informasi publik untuk memilih kepada peserta pemilu, partai politik, calon anggota legislatif, dan calon presiden dan wakil presiden yang transparan dan akuntabel tentu akan ada pengurangan terkait dengan informasi. Karena kalau hanya LADK, tadi kita lihat bahwa LADK tidak banyak menggambarkan soal dana kampanye di awal. Atau di LPPDK ya, laporan akhir. Publik juga tidak bisa menilai. Kenapa? Karena publik sudah menggunakan hak suaranya. Itulah pentingnya LPSDK, penengah antara LADK dan LPPDK. LPSDK hadir supaya preferensi pemilih untuk memilih peserta pemilu yang transparan dan akuntabel melalui LPSDK yang dibuka kepada publik melalui sidang KPU. Penyalahgunanya di mana, Mas? Misalnya uang hitam segala macam itu seperti apa? Ya, Undang-Undang Pemilu kan membatasi ya terkait dengan larangan sumbangan dana kampanye. Salah satunya tidak boleh dari pihak asing atau misalnya uang yang memang dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atau yang ketiga adalah dari pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Nah, kalau LPSDK ditutup, publik tidak bisa melihat apakah memang sumbangan dana kampanyenya sesuai dengan aturan. Selain itu juga ada batasan sumbangan dana kampanye. Misalnya untuk Pilpres dan juga Pileg, DPR dan juga DPRD, kalau perorangan mau menyumbang kepada calon presiden dan wakil presiden, batasan maksimumnya 2,5 miliar. Badan usaha kalau mau menyumbang maksimum 25 miliar. Nah, ketentuan itu kan tidak bisa dilihat oleh publik ketika LPSDK ditutup. Artinya potensi uang gelap begitu ya, uang-uang tadi hasil kejahatan lingkungan atau uang-uang tindak pidana korupsi atau bahkan uang-uang yang bersumber dari BUMN dan BUMD itu bisa mengalir padahal itu dilarang di dalam Undang-Undang Pemilu.